Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sigit MP Rider. Di video kali ini saya akan mereview dan memasang kampas rem belakang untuk New Mega Pro injeksi ya. Jadi kampas rem belakang yang saya pakai adalah ini teman-teman, Daytona ya. Jadi untuk merek Daytona ini sebenarnya sering sekali membuat part-part racing untuk motor ya. Mungkin kampas rem ini juga merupakan kampas racing teman-teman. Nah ini untuk bisa dipakainya untuk misalnya ya New Mega Pro CRF dan CB150R atau CBR150R ya. Jadi ini bisa dipasang untuk motor-motor ini ya. Oke, sebelum lanjut ke review dan pemasangan, jangan lupa klik subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya seputar otomotif khususnya New Mega Pro. Oke. Nah, jadi untuk kemasannya seperti ini ya teman-teman. Ciri khas Daytona ya, warna orange dan juga kuning. Nah, ini Daytona dan juga ada huruf apa ini? Huruf kanji ya. Daytona Super Stock. Nah, ini kampas rem belakang ya teman-teman. Ini tertulis untuk penjelasannya non asbestos, long life, harmless to this, great braking power. Coba kita lihat belakangnya teman-teman. Nah ini untuk penjelasannya ya, Daytona Super Stock Brake Pads tidak mengandung asbes, jadi ini aman ya untuk kesehatan kita ya, karena tidak mengandung asbes dan juga ramah terhadap lingkungan tentu saja teman-teman. Meningkatkan durabilitas. Nah ini untuk meningkatkan durabilitas maksudnya apa ya, apakah durabilitas pengereman dari cakramnya atau dari kampasnya gitu, saya kurang tahu nih. Mengurangi kerusakan pada disk. Nah tapi ini tertulis juga mengurangi kerusakan pada disk teman-teman. Jadi mungkin ini tipenya soft mungkin ya. Masa ada kampas rem tipe soft ya, kayak ban aja ya. Lanjut ya, mengurangi kerusakan pada disk, meningkatkan respon pengereman, dan juga jarak pengereman lebih pendek. Nah ini intinya ini kampas rem mungkin kalau rem dikit aja udah pakem gitu ya, udah langsung ngerem. Kampas rem harus digunakan sekitar 100 kali agar menyatu dengan sempurna dengan cakram. Dalam masa ini berkendaralah dengan hati-hati di jalan yang tidak terlalu padat dengan kecepatan rendah sampai area kontak kampas rem dengan cakram minimal 90%. Nah ini perlu diperhatikan teman-teman. Ini jadi kita harus 100 kali dulu ya menggunakan kampasnya, mungkin nginjek remnya mungkinnya 100 kali, supaya intinya supaya si kampasnya ini beradaptasi dulu dengan si piringannya ya, kayak gitu ya teman-teman. Nah jadi kita jangan ini, kalau misalkan ini kita ganti ini bang kok nggak pakem ya, ini harus dibaca dulu, ini harus penyesuaian dulu ya. Nggak akan langsung pakem teman-teman. Nanti kalau mungkin udah lebih dari ini 90% dan 100 kali pakai ini bakal kerasa ya pakemnya. Periksa kampas rem secara teratur untuk mengetahui keausan kampas. Oke, untuk kemasannya seperti ini. Sekarang kita buka ya. Nah, untuk kampas rem ini saya beli dengan harga 34.000 ya teman-teman, tergantung seller ya, intinya di 30 ribuan ya. Nah oke teman-teman, jadi ini adalah kampas remnya ya. Kita lihat untuk build quality-nya ya dan finishingnya seperti ini teman-teman. Untuk finishingnya rapih ya, ini rapi, terus nggak tajam juga. Dan untuk cat-catannya ini rapi ya, tertulis Daytona dan apa ini mungkin kodenya ya 5031615B. Nah ini untuk ketebalannya teman-teman, sepertinya ini cukup tebal ya. Nah oke,
Nah sekarang saya akan coba ukur ya untuk ketebalannya teman-teman. Nah kisaran berapa ini, 60 milian ya, kisaran di 60 mili untuk ketebalannya. Jadi ini cukup tebal ya. Nah nanti akan saya bandingkan dengan kampas rem yang sebelumnya saya pasang ya, yang nggak tahu merek apa. Gak jelas, nanti kita bandingin ya. Kita ganti pakai merek Daytona ya. Nah ini adalah kampas rem yang sebelumnya saya pakai ya. Ini seperti ini ya teman-teman, bisa kalian lihat. Untuk kampas rem murah itu ya ininya juga gampang rontok ini kampasnya. Tuh bisa kalian lihat ya. Dan untuk finishingnya juga ngerapi, cat-catannya. Ini kalau kita bandingin sama ini jauh ya. Bisa kalian lihat jauh banget untuk dari segi kualitasnya ya. Tuh. Nah sekarang saya akan pakai yang ini ya. Kita lanjut pasang. Nah sebelum dipasang kita perhatikan dulu ya untuk bagian cakramnya apakah sudah kemakan atau belum ya. Nanti kalau udah kemakan, ini bagian pinggirnya ini kan pasti cekung nih. Nah ini dipapas dulu bagian ujung ininya. Nah kalau ini masih tebal teman-teman karena belum terlalu lama pakai, jadi akan langsung saya pakai ya, nggak akan dikikis dulu. Nah oke teman-teman, untuk pemasangan kampas Daytona udah selesai ya. Jadi seperti ini tampilannya. Nah seperti itu ya Daytona. Oke ya teman-teman. Jadi untuk putaran awalnya memang ini ya, memang jadi agak seret soalnya memang tebal teman-teman untuk kampasnya. Nah oke teman-teman, segitu dulu video untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Mungkin nanti akan ada review setelah pemasangan ya, setelah pemakaian beberapa lama nanti akan saya review kembali. Oke, thank you.